Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Abdillah Syarijal di Olaila Channel, dan insya Allah di dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang minggu lalu sudah saya buka di Instagram Helwa Center. Dan sebetulnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kepada saya, hampir ada 50 lebih pertanyaan. Ya, namun di sini saya mencoba untuk memfilter ya, karena memang pertanyaan dari teman-teman banyak juga yang sudah sebetulnya saya pernah jawab di video-video saya sebelum ini. Oleh karena itu, pastikan teman-teman yang ingin bertanya kepada saya sudah menonton di video saya sebelumnya ya, di part 1, 2, dan 3, sehingga tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan yang berulang seperti itu. Dan sebelum saya jawab, ya pastikan juga teman-teman sudah memfollow Instagram Helwa Center. Kemudian juga sudah memfollow Instagram saya di @abdrizal90, dan juga sudah mensubscribe ya channel YouTube ini. Dan juga sudah join di grup Facebook Pusat Informasi Belajar di Mesir, karena memang kami akan terus mengupdate ya informasi terkini, informasi terupdate terkait Al-Azhar dan Kemesiran. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, segera follow, subscribe, dan join di grup Facebook kami. Tapi masuk ke pembahasan inti, yaitu kami akan menjawab pertanyaan dari antum semua. Pertanyaan yang pertama, bulan apa seleksi Kemenak diselenggarakan? Jadi ini pertanyaan yang sebetulnya juga sudah teman-teman yang banyak sekali bertanya kepada saya, masuk ke WhatsApp, Instagram, ke grup Facebook, Kak, kapan Kemenak adakan seleksi? Kak, ada nggak tahun ini seleksi Kemenak? Seperti itu. Banyak sekali yang bertanya. Jadi jawabannya adalah Allahu a'lam ya. Karena sampai saat ini Kemenak juga belum bisa memastikan kapan akan mengadakan seleksi tersebut. Ya, bahkan tanggal 15 Juni kemarin, ya Kemenak baru saja mengeluarkan surat edaran resmi yang menyatakan ya, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang menyatakan bahwa pembukaan pendaftaran dan pelaksanaan tes seleksi Camaba Indonesia ke Timur Tengah pada tahun 2020 ini ditunda. Ya, ditunda sampai kapan? Hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Ya, artinya Kemenak saja belum bisa memastikan kapan akan diselenggarakan seleksi tersebut, karena memang masih melihat kondisi perkembangan di negeri kita, di Indonesia ya, juga dilihat dari kondisi di Mesir itu sendiri, karena memang di Indonesia dan di Mesir memang sedang mengalami ya kenaikan ya angka positif COVID-19 ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ya COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dan jadikan buat teman-teman masa menunggu ini ya, masa menanti ini, jadikan buat teman-teman untuk terus selalu belajar, untuk terus selalu meroja Al-Quran ya, agar ketika nanti waktunya ya kita bisa seleksi, antum semua insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik, dan antum semua insya Allah bisa melanjutkan kuliah antum ke Al-Azhar Kairo insya Allah. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, mandiri Kemenak itu gratis biaya kuliahnya nggak, Min? Ini juga sebetulnya saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab di pertanyaan sebelum ini bahwa Al-Azhar itu menggratiskan ya kuliah kita untuk yang jurusan agama. Ya, tidak ada bayaran semester, yang ada hanya bayar rusum tahunan saya, administrasi tahunan saja, dan itu pun tidak mahal ya, 100.000 per tahun mungkin kalau dirupiahkan di Indonesia ya. Akan tapi bedanya dengan orang-orang yang beasiswa ya, orang-orang yang beasiswa itu mereka mendapatkan tunjangan atau uang saku lah istilahnya, uang saku dari Al-Azhar bulanan. Kemudian juga dapat makan dari Al-Azhar ya sehari 3 kali. Juga dapat asrama yang disediakan oleh Al-Azhar, yaitu di Madinatul Ba'uth Al-Islamiyah. Ya, seperti ini lingkungannya, kondisinya ya kondusif sekali untuk belajar. Juga kita ditempatkan dengan teman-teman dari berbagai negara, kecuali Mesir ya, mereka Mesir yang mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar disatukan di tempat yang khusus ya, sendiri terpisah dengan negara-negara yang lain begitu. Jadi tidak digabung dengan mahasiswa Mesir untuk asrama dari Al-Azhar, tetapi
dipisah dengan orang Mesir ya, tapi disatukan dengan negara-negara yang lain penerima beasiswa dari Al-Azhar. Seperti itu. Kemudian mediatornya di mana ya? Apakah program Mondok? Kita di Depok, tempat kita di Depok ya, di Kelapa II, dan untuk saat ini kita juga sedang off ya kegiatan karena memang sedang ya itu COVID ini ya, kita terbatas semua, jadi terpaksa kita hentikan untuk semua proses belajar mengajar. Insya Allah nanti ketika sudah kondisi ya kondusif di negeri kita, insya Allah kita akan memulai lagi untuk bimbingan ke Timur Tengah, insya Allah. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, selain Pusiba dan tes Kemenak, ada hal lain nggak yang bisa membawa kita kuliah di Al-Azhar? Ini juga sebetulnya pertanyaan yang sudah sebetulnya saya jawab ya di video saya pertama kali di YouTube. Ya, antum bisa buka lagi bagaimana cara kuliah di Al-Azhar Kairo. Saya sempat membuat video itu ada 3. Yang pertama melalui Kementerian Agama seleksi, kemudian ikut pendidikan di Pusiba. Ikut pendidikan di Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab di Jatiwaringin, dan satu lagi adalah ikut jalur Mahat Al-Azhar. Akan tapi Mahat Al-Azhar ini ya perlu kalian ketahui bahwa jalur ini membutuhkan kita harus datang ke Mesir terlebih dahulu ya, itu yang pertama. Kemudian setelah sampai di Mesir kita harus mengikuti tahdid mustawa atau placement test. Nah, tahdid mustawanya ini untuk ke jenjang idadi dan sanawi. Idadi itu SMP dan sanawi adalah SMA. Jadi ketika sampai di Mesir, kita tahdid mustawa dapat 3 idadi misalkan, ya harus 3 idadi. Kalau enggak 2 idadi kita belajar lagi setahun 2 tahun di idadi. Tapi kalau 3 idadi kita ada kesempatan musabaqah atau akselerasi percepatan ke sanawi, itu kita ada kemungkinan kalau bahasa Arab kita bagus, baik, hafalan Al-Qur'annya banyak, itu kemungkinan kita bisa ditempatkan ke 3 sanawi. 3 sanawi atau 3 SMA. Artinya kita hanya nanti dalam 1 tahun saja di Mahat Al-Azhar. Insya Allah tahun depannya kita bisa ke kuliah tanpa harus melewati seleksi di Kementerian Agama dan tanpa harus mengikuti daurah lugha di Mesir ataupun di Pusiba. Jadi seperti itu. Ya. Akan tapi ya ini harus dipertimbangkan betul-betul ya. Kalau misalkan bahasa Arab antum cukup yakin, cukup bagus, kemudian hafalan Quran antum baik, ya bismillah coba ya. Dan usia antum masih produktif ya tentunya, ya bismillah coba. Tapi kalau sudah ya bahasa Arab pas-pasan, ya hafal Al-Quran juga seadanya, ya usia juga sudah melewati usia maksimal, usia SMA ya, udah melewati usia SMA, itu dipertimbangkan baik-baik ya, karena memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama kalau misalkan kita dapat ditempatkan di misalkan 2 idadi atau 1 idadi ya, kita seperti belajar kembali di SMP atau SMA seperti itu. Jadi harus dipikirkan betul-betul ya, tidak bisa dicoba-coba seperti itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa di sana juga ada banyak lowongan kerja supaya dapat membantu beban ortu ya. Banyak ada teman-teman kita biasanya mahasiswa Indonesia di Mesir itu banyak yang bekerja ya untuk sampingannya mereka, banyak yang bekerja di rumah makan ya milik mahasiswa juga, rumah makan Indonesia. Kemudian juga ada yang bekerja di travel, membawa tamu atau jadi guide seperti itu ya. Ada lah ya seperti itu untuk membantu beban ortu. Akan tapi perlu diingat bahwa jangan sampai mencari nafkah atau mencari sampingan atau mencari tambahan ya, itu dijadikan prioritas di sana ya, karena harus diingat bahwa tujuan kita datang ke Mesir adalah untuk menuntut ilmu seperti itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan mahasiswa atau mahasiswi, apakah mereka juga belajar satu lokal? Ya, jadi kalau untuk mahasiswa dan mahasiswi itu dipisah ya, tidak disatukan dalam satu lingkungan ya. Di kelas pun kita tidak bercampur ya antara mahasiswa dan mahasiswi ada di Haisadis, mahasiswa ada di Darasah. Tapi walaupun ada juga yang mahasiswa di Haisadis ya, akan tapi itu tidak campur ya lingkungannya dengan yang mahasiswi atau banat seperti itu. Dipisah yang jelas.
Apa boleh akhwat kuliah di Al-Azhar Mesir? Boleh, ya, boleh. Tidak diwajibkan ada mahram juga seperti di Saudi. Ya, jadi masuk Mesir ini tidak seperti Saudi ya. Kalau di Saudi mungkin ada persyaratan mahram, tapi kalau di Al-Azhar tidak ada. Jadi mahasiswi pun yang belum menikah datang ke Mesir boleh kuliah di Al-Azhar Mesir. Ya, jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum skripsi juga ada kukerta? Nah, jadi perlu diketahui bahwa di Al-Azhar tidak ada skripsi, ya, apalagi kukerta, nggak ada ya, KKN itu nggak ada, seperti itu ya. Jadi tidak ada skripsi, langsung ujian seperti itu. Ujian termin 1, termin 2, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya seperti itu. Ya setiap tahun ada 2 termin. Seperti itu. Tapi mungkin itu saja. Ya sekali lagi saya insyaallah ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar, silakan tinggalkan pertanyaan antum semua. Pasti kita jawab insyaallah. Dan juga jangan lupa share ya, bagikan video ini jika bermanfaat untuk teman-teman antum semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.